Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlu. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 tips mulai membuat channel YouTube di tahun 2024. Teman-teman pasti yang menemukan video ini, teman-teman mungkin juga pengen tahu bagaimana sih tips kita membuat channel YouTube agar kedepannya ketika kita membuat channel YouTube yaitu berkembang dengan pesat dan konsisten dalam membuat channel YouTube. Tentunya teman-teman juga ingin tahu bagaimana sih cara dan juga agar kita teman-teman semua bisa membuat YouTube itu bisa berkembang. Jadi dalam 3 tips ini, yang pertama, yaitu tips yang pertama, ketika kalian mau membuat channel YouTube, tips yang pertama yaitu melihat lingkungan teman-teman. Jadi ketika kita mau buat channel YouTube, teman-teman harus melihat dulu lingkungannya teman-teman, dari pekerjaannya teman-teman dan lingkungannya. Contohnya gini, ketika teman-teman ingin membuat channel YouTube yang berkaitan dengan vlog, akan tetapi teman-teman bekerja di kantoran, pastinya teman-teman tidak akan konsisten ketika membuat konten. Kenapa? Akan terkendala oleh pekerjaannya teman-teman. Itu yang perlu teman-teman pahami. Kenapa? Ketika kita ingin membuat channel, pastinya kita harus melihat dulu lingkungannya kita. Terus lagi ketika kita melihat dari pekerjaan, ternyata kita menyesuaikan dengan pekerjaannya kita agar kita konsisten dalam memproduksi satu video ataupun membuat konten-konten di dalam channelnya kita. Jangan sampai teman-teman membuat channel tapi tidak menyesuaikan dengan lingkungannya teman-teman. Dan lagi ketika teman-teman membuat channel itu harus teman-teman tentukan dulu berkaitan dengan jadi gini, ketika teman-teman mahasiswa kemudian teman-teman membuat channel kan, tapi channelnya itu memasak, sedangkan teman-teman itu bertempat tinggal di kos-kosan, pastinya teman-teman tidak akan bisa masak aja di dalam kos-kosan kecil. Teman-teman akan memasak di dalam itu, dia tidak bisa. Maka dari itu teman-teman harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya teman-teman. Dan juga teman-teman harus melihat orang-orang di sekitarnya teman-teman. Misalnya teman-teman mau membuat channel YouTube tentang tutorial dan hal lainnya, pastinya teman-teman harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau teman-teman di lingkungan pabrik, pastinya suaranya akan terganggu oleh suaranya pabrik. Oleh karena itu teman-teman harus menyesuaikan. Jadi harus melihat dulu lingkungan dari teman-teman, jangan sampai salah dalam memilih membuat konten atau membuat channel di YouTube-nya teman-teman. Itu teman-teman tips yang pertama. Kemudian yang tips yang kedua yaitu kita harus mencari referensi teman-teman. Jangan sampai teman-teman idealis. Jadi teman-teman harus mencari referensi dulu ketika kita mau membuat channel. Teman-teman harus mencari referensi. Contohnya gini, teman-teman mencari channel orang lain yang sudah berjalan teman-teman. Jadi itu yang akan menjadi referensi teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketika buat channel hanya buat saja, tidak melihat channel orang lain. Kemudian carilah referensi di dalamnya, entah mencari bukan hanya di channel YouTube teman-teman juga bisa mencari referensi di TikTok, Facebook, dan tempat-tempat lain yang sekiranya teman-teman bisa mendapatkan ilmu di dalamnya. Teman-teman juga melihat di sana, misalnya teman-teman melihat channel YouTube dari orang lain, teman-teman juga belajar di sana gimana sih cara editnya, kemudian gimana sih cara bicaranya. Teman-teman harus melihat itu. Kenapa? Kemudian kita melihat
channel orang lain, sebenarnya kita akan mendapatkan referensi, pengalaman, informasi, entah itu cara bicara, cara mengedit video, dan kemudian kita ketika pengambilan video, pasti teman-teman akan mendapatkan ilmu secara langsung dari channel tersebut. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman menentukan atau membuat channel YouTube, pastinya teman-teman harus mencari referensi dulu. Jangan pernah idealis teman-teman. Tentunya teman-teman harus belajar dari pengalamannya orang lain. Kenapa? Ketika kalau teman-teman tidak mencari referensi, tentunya teman-teman akan bingung dan tidak akan bisa berkembang secara konsisten dari channel itu teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus mencari referensi terlebih dahulu teman-teman. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu tips yang ketiga, yaitu membuat jadwal. Ketika teman-teman sudah melihat lingkungannya teman-teman, kemudian sudah mencari referensi, tentunya teman-teman harus menjadwal teman-teman. Ada YouTuber yang sudah membuat channel YouTube, akan tetapi dia tidak menjadwal ketika membuat konten. Tentunya teman-teman ketika tidak menjadwal, ada konten kreator itu malas untuk membuat video teman-teman. Nah, oleh karena itu silakan dijadwal teman-teman. Agar apa? Kalau kita dijadwal, tentunya akan ada waktu yang sekiranya kita luangkan untuk membuat konten teman-teman. Misalkan teman-teman bekerja, misalkan pulangnya jam 5 sore atau jam 4 sore, jadi teman-teman harus menjadwal entah jam berapa yang bisa membuat video teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman buat. Kenapa? Itu berkaitan dengan waktunya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketika sudah berjalan channelnya, akan tetapi teman-teman tidak konsisten karena tidak terjadwal oleh teman-teman. Satu, terkendala oleh pekerjaan dan hal lainnya. Jadi ketika kita membuat channel YouTube, mau jadi content creator, yaitu kita harus konsisten dalam membuat channel video ataupun konten dalamnya teman-teman. Dan kita konsep. Ini gini teman-teman, ketika teman-teman sudah membuat jadwal, teman-teman harus mengkonsep dari apa yang akan teman-teman buat. Jadinya gini, teman-teman mau membuat video, entah 1 minggu akan memproduksi 2 video ataupun 4 video, 3, itu teman-teman harus dikonsep dulu teman-teman. Misalkan minggu ini akan menyampaikan apa, videonya apa, vlognya apa, apapun itu teman-teman harus konsep. Agar kenapa? Menyesuaikan dengan jadwal yang telah teman-teman buat. Kalau tidak terkonsep, maka akan tidak tercampur aduk teman-teman, tidak akan konsisten terhadap jalannya teman-teman atau dari by step-nya dari video yang teman-teman buat. Jadi teman-teman yang akan bingung sendiri kalau tidak terkonsep dengan rapi teman-teman. Tentunya teman-teman harus menyesuaikan itu teman-teman. Jadi diharap teman-teman menyesuaikan dengan pekerjaan teman-teman, waktunya teman-teman, agar apa yang akan teman-teman buat dalam konten tersebut, dalam channel tersebut bisa konsisten dan tidak bolak-balik terhadap apa yang teman-teman akan sampaikan di videonya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman 3 tips untuk memulai membuat channel YouTube 2024, yaitu yang pertama, melihat lingkungannya teman-teman, kemudian mencari referensi, kemudian yang ketiga yaitu membuat jadwal agar terkonsep dengan baik teman-teman. Itu saja dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini teman-teman,
agar teman-teman juga membantu channel ini untuk berkembang lagi. Dan teman-teman jangan lupa semangat terus teman-teman membuat konten, jangan pernah patah semangat teman-teman. Tidak semua konten kreator itu langsung sukses teman-teman, pasti ada proses. Semua tidak akan sukses tanpa ada proses. Itu teman-teman yang perlu teman-teman ingat-ingat. Konsisten terus teman-teman membuat video, upload teman-teman sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Jangan lupa share video ini teman-teman kepada orang lain teman-teman, agar video ini juga bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang banyak teman-teman. Terus pantau channel ini teman-teman. Terima kasih sudah hadir di video ini teman-teman. Kurang lebihnya maaf teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.